Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kepencet, jadi nggak ada gambarnya tadi. Saya ingin melanjutkan yang tadi pagi-pagi saya bahas dan hanya sebagai kesimpulan. Tadi kan masih ngetes kamera. Oke, kalimat yang tadi pagi itu bunyinya itu Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, bunga selalu merekah, dan mentari selalu bersinar. 3 kalimat pertama. Yang selanjutnya, tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi setelah badai, senyum di antara air mata, dan jawaban di setiap doa. Oke. Penggalan kalimat itu mengimplikasikan bahwa hidup gak semudah apa yang kita bayangkan. Hidup tidak semudah apa yang kita pikirkan, karena itu perlu perjuangan. Dan Tuhan pun tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan semulus itu, tapi akan ada solusi di setiap masalah yang Dia berikan, karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kita bahas yang pertama bahwa di poin 3 kalimat pertama, Dia tidak pernah menjanjikan keindahan itu selalu ada. Keindahan itu selalu hadir dalam hidup kita. Akan ada kerikil tajam, akan ada duri di jalan, atau akan ada rintangan-rintangan yang bisa membuat kita lebih dewasa kalau kita bisa menyelesaikan itu. Karena hidup nggak mulus. Pelangi itu kalau satu warna tentunya tidak indah. Contoh pelangi misalnya hanya warna merah, nggak bakalan indah. Pelangi indah itu karena dia punya banyak warna. Ya, hidup seperti itu juga. Akan indah ketika kita menemukan masalah dan kita bisa menyelesaikan masalah. Akan terasa nyaman ketika kita menemukan ketidaknyamanan terlebih dahulu, kemudian kita akan merasakan nyaman. Oke, penggalan kalimat kedua yaitu tapi Dia selalu memberikan senyum di antara air mata. Kemudian yang akhirnya apa? Jawaban di setiap doa. Maksud kalimat yang terakhir itu ialah ketika Dia sudah memberikan apa cobaan untuk kita ataupun kesulitan untuk kita, pasti akan ada kemudahan yang Dia berikan selanjutnya apabila kita bisa menghadapi rintangan itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan cara-cara yang ya positif lah. Ya misalkan kita menemukan masalah, ya otomatis masalah itu ada solusinya. Tidak ada masalah yang gak ada solusinya. Dan akhir endingnya ialah akan ada jawaban di setiap doa. Dia ingin ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan problem, Dia ingin kita itu kembali kepada Dia, karena Dia yang mendatangkan hal itu dan Dia akan memberikan solusi atas hal yang Dia datangkan itu. Ya, seperti itu mungkin. Hidup itu
saya kira harus banyak bersyukur. Kita jangan terlalu sering melihat ke atas, toh nanti jalan kalau ngelihat ke atas terus kita bakal tersandung. Dan jangan pula selalu melihat ke bawah, karena tidak akan ada motivasi jika kita terus melihat ke bawah. Harus balance lah antara antara jalan yang harus kita lihat atau pelajaran yang harus kita lihat. Oke, kalimat yang tadi ya sebagai pelajaran buat kita. Sekali itu, oh iya saya lupa, kalimat itu saya tuliskan di foto pre-wedding saya sekitar tahun 2012, dan sampai sekarang masih ada. Untuk itu saya masih ingat, dan saya unik kayaknya kalau ngebahas gitu. Kalimat itu yang saya ucapkan pada istri saya, atau sebelumnya kepada orang yang akan menjadi ibu dari anak-anak saya. Dan ya saya harap dia mengerti bahwa hidup yang akan kita lalui akan banyak godaan, entah itu dari segi materi atau dari segi apa sajalah. Cobaan itu selalu hadir, akan datang. Jika kita bisa menyelesaikan masalah di hari ini, otomatis kita akan mudah menghadapi masalah yang sama di hari yang berikutnya. Dan masalah itu menurut saya setiap semakin ke depan itu tidak akan semakin mudah, justru malahan semakin sulit. Makanya jika kita bisa menyelesaikan masalah yang sekarang, kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang sekarang, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar ke depannya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan hal yang lebih sulit ke depannya? Sementara masalah yang sekarang saja kita tidak bisa selesaikan. Belajar dewasa lah, karena masalah dan problem itu mendewasakan kita sendiri. Nggak akan indah atau nggak akan apa kalau hidup lurus-lurus aja. Jalan aja nggak ada yang lurus, jalan tol masih ada beloknya. Jalan itu ada dua pilihan, selalu ada dua pilihan. Hidup itu selalu ada dua pilihan. Kita mau mengikuti yang baik atau yang buruk. Kita mau ngambil jalan pintas atau kita mau ngambil jalan yang normal. Video ini saya tidak edit ataupun apa, karena saya sengaja membuat konten yang live. Jadi apa aja yang ada di pikiran saya, ya itu yang saya utarakan, itu yang saya keluarkan, karena saya tidak suka edit. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari hidup ini, mau itu dari nyamuk, mau itu dari, karena kemarin saya mau ngebahas hal-hal yang seperti itu karena emang saya senang ngebahas hal-hal yang ringan tapi sederhana, dan semoga bermanfaat. Seperti ngebahas nyamuk yang mungkin nyamuk belum, seperti ngebahas cicak yang tidak pernah stres walaupun rezekinya dia itu terbang, sementara dia tidak memiliki sayap dan dia tidak memakai tangan untuk menangkap makanannya. Dia tidak pernah stres untuk mencari makanannya. Bisa kebayang kalau cicak stres itu, ya coba bayangkan tiap hari banyak yang geletak di lantai rumah, mungkin karena stres nggak dapat makan. Kemudian yang sebelumnya juga
tentang kupu-kupu, tentang ulat yang bermetamorfosa, ya kita harus bisa kita harus mempunyai bekal untuk dapat bermetamorfosa saat menjadi kepompong. Sebelum kita lebih baik, otomatis akan ada suatu hal yang akan kita lewati, dan itu ya seperti cobaan dan ujian yang harus kita jalani, kita lewati, dan harus kita selesaikan. Karena gini, kalau membangun rumah, jika saat Anda memalukan paku di kayu, itu nggak semua paku lurus, tentu ada yang bengkoknya, dan hanya paku yang lurus yang akan dipukul sampai akhir. Begitu pula Anda, hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang optimis, hanya orang-orang yang yakin bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya, dia bisa survive untuk dia yang akan berhasil. Oke, saat ini saya kira mungkin hanya itu. Jangan lupa video ini saya upload di channel YouTube Prince Jaya, kemudian di Instagram Prince Jaya @princejaya, di Facebook Prince Jaya Online, di Twitter Wijaya_Papua, di akun Facebook Wijaya Will Sign Again. Ya, mudah-mudahan apa yang selalu saya sampaikan, walaupun kalaupun ada yang beranggapan hanya buang-buang waktu atau apa, ya inilah saya nggak harus jadi orang lain untuk besar, saya nggak harus jadi orang lain untuk dikenal orang. It's me, saya seperti ini. Kalaupun hal ini tidak menarik atau apa, setidaknya hal ini bisa memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan bisa jadi kenangan untuk nanti di masa tua, mungkin kalau umur saya panjang, dan bisa saya sampaikan ke anak cucu saya kalau saya bisa melihat mereka. Oke, cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.